Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Oni untuk video yang kedua, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, lafalnya beda ya. Kalau tadi nggak pakai K, kalau sekarang pakai K. Nah, asal katanya ini edik, yang berarti nagih atau candu, ya, nagih ketagihan. Psikotropika, psiko itu artinya bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis. Psiko ini ya, psiko kejiwaan, suatu zat yang mempunyai efek terhadap kerja otak. Nah, ini sehingga dapat merangsang susunan saraf pusat, atau kalau kita sering menyebut dengan obat-obat terlarang. Oke, next, lanjut. Nah, ini adalah panduannya. Zat adiktif itu bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya. Kalau psikotropika itu adalah yang dapat menyebabkan psikoaktif atau mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi efeknya ada di perilaku. Nah, ini ya. Zat tersebut bersifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental. Nah, otomatis kalau orang yang memakai obat-obatan itu perilaku dan mentalnya jadi berubah. Tadinya pendiam, anteng, jadi agresif, jadi marah-marah, ya kan? Ada yang tadinya orangnya ceria jadi suka melamun. Nah, itu karena kondisi psikisnya berubah setelah mengkonsumsi zat-zat tersebut. Oke, next, lanjut. Nah, ini dia narkotika. Narkotika itu ini zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa hingga menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Oke adik-adik, yang perlu kalian pahami adalah ketergantungan ini. Apapun efeknya, kalau sampai kita masuk ke sini itu sudah berbahaya. Karena sekali pakai pasti akan pakai terus, dan itu harganya tidak murah, tidak main-main harganya, ya. Itu jangan sekali-kali kita iseng-iseng nyoba, ya. Jangan sekali-kali nyoba. Apalagi sekarang banyak anak sekolah yang merokok. Sekali mereka merokok terus sampai tua, ya. Karena apa? Ada efek ketergantungan. Hanya bedanya kalau rokok itu tidak begitu berpengaruh pada perubahan sikap, sehingga belum termasuk ke dalam narkotika, tetapi sudah masuk ke dalam zat adiktif, ya, karena menimbulkan ketergantungan. Oke. Demikian juga dengan kopi. Orang kalau sudah sekali nyoba kopi sampai besok pasti akan kepengen merasakan nikmatnya minuman kopi. Tetapi kopi tidak termasuk dalam psikotropika karena tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan, hanya menimbulkan kecanduan. Oke, sehingga digolongkan sebagai zat adiktif. Next, nah ini dia zat-zat psikotropika. Yang pertama depresan. Fungsinya adalah menekan saraf pusat, dari kata press itu menekan, ya, sehingga mengurangi kinerja tubuh atau aktivitas tubuh. Contohnya ini adik-adik, heroin, inhalant, sleeping pills atau obat tidur, ketamin, painkiller, penghilang rasa sakit, ya. Sebenarnya ini kalau adik-adik mau tahu, ini dipakai di dunia kedokteran untuk keperluan medis. Contohnya untuk apa? Bius, operasi, ya. Operasi kalau nggak dikasih obat, mau kamu diedel-edel perutnya tapi nggak dikasih obat penghilang rasa sakit atau obat bius, nggak mungkin kan? Nah, next, yang kedua adalah stimulan untuk merangsang saraf pusat sehingga meningkatkan kebugaran, menambah semangat tapi dipacu, dipaksa. Nah, ini contohnya amfetamin dan kokain. Ini sering dipakai untuk anak-anak band yang mau manggung. Biar apa? Biar pede, ya. Pakai ini seperti ini. Contohnya kayak band-band rock itu sebelum manggung mereka pakai ini dulu, nah, biar pede di hadapan penonton dan tidak cepat lelah. Nah, itu.
Tapi nyatanya apa? Badannya jadi kurus, sakit-sakitan, akhirnya mati. Nah, halusinogen, nah, yang menyebabkan penyimpangan persepsi atau menyebabkan halusinasi. Halusinasi itu khayal, ya. Obat yang menyebabkan efek khayalan. Nah, ini contohnya adalah ganja. Adik-adik tahu ganja? Nah, nanti Ustadz ada gambarnya. Ganja itu makainya di rokok, ya. Ada ekstasi dan ada LSD. Ganja itu di rokok, adik-adik. Kalau kalian sekarang sudah nyoba-nyoba rokok, nah, hati-hati, kemungkinan nanti akan menuju ke situ. Nah, ini dia, ganja tuh kayak gini. Ini ekstasi, ini sabu-sabu. Kalau sabu-sabu itu dihisap, tapi beda kayak rokok. Pakai pipa, namanya bong. Sabu-sabu itu mirip ini, mirip vape sebenarnya. Dia pakai cairan, pakai zat cair. Zat cairnya itu diberi uap. Nah, uapnya dihisap. Kalau ganja itu dilunting, kayak rokok. Kalau ini kayak vape. Makanya yang sekarang sudah mulai coba vape, segera tinggalkan. Vape jauh lebih bahaya daripada rokok produksi, beda. Vape itu lebih bahaya, betul, karena uap basahnya tertinggal di paru-paru, beda dengan rokok biasa. Tapi nggak usah nyoba rokok biasa, nanti kecanduan. Kalian belum punya uang untuk membeli barang tersebut, dan harganya sekarang muahalnya bukan main, ya. Silahkan di warung harga rokok itu berapa, coba bandingkan dengan harga beras, harga makanan yang lain. Pasti kalian akan maneman kalau tahu rasanya cari duit, terus duitnya cuma buat beli kayak gitu. Next. Nah, ini dia tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika. Nah, makanya orang yang menggunakan obat-obat terlarang itu pasti akan berubah segalanya, mulai dari badannya, kelakuannya, omongannya, sikapnya, ya kan? Nah, itu orangnya sensi, cepat marah, cepat bosan, ya. Seperti itu. Makanya nanti adik-adik akan Ustadz berikan tugas bagaimana untuk mencegah diri kita dari penyalahgunaan narkoba, ya. Nih ya, silahkan nanti adik-adik baca semua, kerjakan latihannya di sini. Selamat belajar, tetap di rumah saja, tetap sehat dan semangat. Ada kurangnya dari Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.